Hari ini saya secara pribadi mungkin demo itu adalah bentuk apa demokrasinya gitu, memberi ruang kepada orang untuk memberikan pemahaman-pemahaman pola pikir, itu sah-sah saja. Cuma yang jadi masalahnya, betul kita bang, jadi masalahnya demo itu diberikan aku 10 pemuda kata Yesus, jangan kugoncangkan ini pemuda yang mana gitu. Pemuda yang mana yang katakan Israel Soekarno Hatta, berikan aku 10 pemuda sehingga akan guncangkan. Artinya apa? Tapi kalau fisiknya, jiwanya kuat, walaupun tak ada kaki, dia bisa membangun rumah tangga, membangun daerah, kan? Maka jiwa, maka kata Allah, apabila suatu kampung itu dia beriman dan bertakwa, dipastikan Allah akan turunkan keberkahan. Maka untuk membangun daerah, nak bangun rumah tangga, nak bangun di apa pun pekerjaan, itu memang perlu itu, sehingga tidak ada dendam. Mengapa hari ini, maaf, rumah tangga hancur? Mengapa hari ini daerah kita terlalu berat kita menyampaikan itu kan? Lingkungan kita hari ini hancur karena itu tadi ada dendam, ada was-was, kan itu ada penyakit jiwa. Untuk menjagakan itu kan tentu harus. Jadi kesempatan pada ini kami hadirkan tamu yang tidak asing lagi nih, salah seorang yang cukup dikenal di kawasan Kebun Riau ini. Apa kabar nih? Dan terima kasih kepada Pak Ustaz Sandiayan yang telah berhasil berkenan hadir nih, berkesempatan hadir di media channel. Alhamdulillah sehat, ya. Dalam kondisi masih dalam keadaan normal, alhamdulillah. Kami bersyukur karena bisa bersama dengan Pak Cil untuk berbincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal kesempatan berbahagia ini, kalau bicara untuk membangun diri, membangun daerah, membangun keluarga, ya, itu memang harus ada keseimbangan. Hari ini kemungkinan kita terlalu terledor mungkin dalam hal menyikapi bagaimana proses pembangunan diri daerah dan keluarga. Kadang-kadang orang kan banyak berpikir hari ini membangun sesuatu memerlukan fisik yang kuat saja, ya. Tapi lupa bahwa dalam membangun daerah, membangun rumah tangga, membangun suatu konstruksi memang membutuhkan keseimbangan antara bangunan fisik dan bangunan jiwa. Hari ini orang berlomba-lomba memberi makan fisik, tapi mengabaikan pembangunan pembangunan jiwa. Inilah kecolongan kita. Saya nak berikan ilustrasi sebenarnya, Pak Cil. Orang fisik kuat dengan jiwa yang rapuh selesai, ya. Tapi banyak orang yang jiwanya itu kuat, fisiknya lemah. Contoh, kakinya putus, tak ada kaki, tapi dia bisa membangun apa yang dipegang dia, apa yang dibuatnya, daerah bisa terbangun karena fisik dan jiwanya kuat. Ada orang fisiknya lemah, buta, tapi dengan jiwa yang kuat, dia punya peran dan dia punya cara untuk membangun diri, rumah tangga. Ya. Tapi banyak orang yang membangun fisik ini, fisik dibangun kuat tekan, tapi jiwanya rapuh. Jadi pembangunan jiwa itu sendiri nih, jiwa spiritual, ya. Kita membangun dengan mendampingi dengan jasmani gitu, ya. Ini harus sinkron atau menjadi Pak? Memang harus sinkron dan seimbang. Nah, seimbang. Jadi gini, kalau kita bicara fisik, rohani, jiwa, kan gitu kan. Kalau kita bicara agama, sekarang kita bicara semua lintas. Kalau kita bicara agama pasti bicara spiritual, ya kan. Nah, maka kadang-kadang kita sering menyikapi hidup ini. Itu saya bilang, kalau kita bangun fisik kan, cuma paling-paling kita sudah diatur. Makan pagi, sarapan, itu mati-matian kita cari untuk makan pagi, sarapan. Untuk menguatkan apa? Menguatkan fisik. Dengan hari kita harus makan siang, ya kan?
dengan nasi padang, nasi bungkusnya, dalam rangka apa? Untuk membangun fisik. Malamnya, secara normatifnya untuk membangun fisik itu nutrisi yang kita berikan makan kepada fisik ada 3 lah, tak biasa. Tapi yang lupa lah, dalam pembangunan jiwa itu khususnya setiap agama punya aturan, punya cara dalam bahasa memberikan nutrisi makan daripada jiwa supaya keseimbangan. Saya bicara kerana saya adalah agama Islam, saya ingin memberikan kabar bahawa nutrisi daripada jiwa itu super. Bahkan agama Islam memberikan 5 nutrisi yang mesti kita jalankan. Itu mesti. Apa nutrisinya? Sama dengan bangun fisik tadi itu. Sarapan pagi, tak boleh meleset tu sampai kuat. Makan siang sesuai dengan ukuran waktunya tepat yang meleset. Makan sore, kita malam, itu diatur supaya fisik kita kuat. Nutrisinya itu. Maka nutrisi jiwa, kalau bicara agama, sesuai dengan anutan agama saya Islam, ya minimal lebih banyak memberi nutrisinya 5 kali. Subuh, nutrisi, zuhur, ya sudah ada asar, maghrib dan isya. Justru pembangunan jiwa itu kalau secara fisik kuat Harus saling berimbang. Tidak boleh satu pun kurang. Jadi kalau cuma hanya mengandalkan fisik yang kuat, sementara dari jasmani yang kuat, sementara jiwa tidak tentang dengan yang kuat juga tidak. Ya. Kalau saya nak suruh pilih, bang, suruh pilih, ya kan? Tapi kita tidak memaksakan diri. Yes. Tapi coba lihat orang pembangunan jiwanya kuat, jiwanya super, ya kan? Walaupun fisiknya terganggu, letapiannya kurang, lemah. Banyak orang yang saya bilang dari awal, banyak orang yang tak punya kaki, fisiknya lemah kan? Iya. Enak. Banyak orang yang matanya buta, tak bisa melihat, lemah kan? Tapi kalau fisiknya, jiwanya kuat, walaupun tak ada kaki, dia bisa membangun rumah tangga, membangun daerah, kan? Maka pembangunan jiwa itu cocok dia. Peran agama sendiri, Pak, untuk membangun jiwa ini. Ya, Makanya yang kita Pak sampaikan tadi kan, dengan mungkin kekurangan pada fisik jasmani dalam fisik, tentunya ada peran untuk menjaga supaya jiwa lebih kokoh. Kena dengan kokohnya jiwa secara nikot jasmani juga kan. Tapi kena tidak umum, tapi kebanyakan juga ada yang memperkokoh pada jasmani tapi lemah daripada jiwa. Tapi biasanya kalau lebih dalam kepada jiwa, jasmaninya lebih. Jadi peran itu yang saya sampaikan tadi, yang saya katakan. Apa ni peran agama itu sendiri ke jiwa ini? Kalau bicara pertolongan jiwa lewat memang spiritual agama, ini mungkin karena kita adalah, saya pribadi dalam agama Islam, saya yakin dan percaya teman-teman kita manusia yang bertemu ini mempunyai agama masing-masing, tentu sudah punya ada cara untuk memberi makan nutrisi jiwanya. Nah, maka yang perlu ditanamkan hari ini, spiritual Islam itu memang umat hari ini, orang yang untuk kuat itu memang pendekatan keagamaan itu memang harus diprioritaskan. Itu yang itu yang saya bilang itulah. Kalau kita bicara ke sejarah, dari SD kita belajar, TK sudah belajar nyanyi Nusraya. Apa kata pencipta lagu Nusraya yang hari ini setiap hari kita dengar, bangunlah jiwa, bangunlah badan, kan? Untuk membangun Indonesia, merdeka. Kan? Indonesia Raya kan gitu. Jadi yang ditekan sini dari lagu itu sendiri kan, bangunlah jiwa. Bangunlah jiwa. Berarti sejarah tokoh-tokoh nenek moyang kita zaman dulu itu sudah menanamkan memang jiwa itu harus dibangun dulu. Baru fisik. Kenapa? Karena jiwa dibangun, kuat jiwanya, walaupun kelemahan fisiknya terganggu, masih bisa berkarya, masih bisa berbuat. Tapi apabila sudah jiwanya rapuh, fisiknya kuat, maka akan hancur. Siap kehancuran. Diberikan satu amanah, akan hancur. Diberikan suatu kesempatan, tidak mau peluang mereka.
Coba kita lihat orang-orang yang punya jiwa yang kuat, ya kan? Itu sebenarnya kalau bicara agama Islam hari ini memang mesti itu ditanamkan, ya kan? Dengan bahkan kalau sekarang ini sudah media sudah menggali, ya kan? Jiwa itu apa? Ketenangan, ya, bisa mengendali emosi, ya kan? Nah, dengan bicara tadi nutrisi yang diberikan, jadi Islam ya, Islam telah memberikan nutrisi makan yang harus tepat waktu, subuhnya tepat waktu, kan gitu kan? Sehingga akan memberikan ketenangan pada semaka. Kalau bicara Islam, konteks Islam yang jelasnya, apa kata Allah? Ya, mengingatkan pada kita sebagai motivasi kita hari ini. Apa? Walau anal Qur'an madu wattaqau la fatahna. Gitu. Ya kan? Sekiranya satu kampung itu aman wa taqwa. Sekiranya satu kampung itu beriman dan bertakwa. Kalau bicara iman, bicara takwa, berarti sudah mengarah ke agama yang membentukkan jiwa. Maka kata Allah, apabila satu kampung itu dia beriman dan bertakwa, dipastikan Allah akan turunkan keberkahan. Maka untuk membangun daerah, nak bangun rumah tangga, nak bangun di apa pun pekerjaan, kita memang perlu itu supaya Allah memberikan keberkahan, kan gitu Bang? Keberkahan tak tanggung-tanggung, diturunkan dari Allah, dari langit dan bumi. Tapi rasakan azabku pedih. Kalau bicara konteks agama yang kita anut hari ini, maka kalau bicara jiwa lagi dengan pemahaman spiritual, Iya. kan? Maka bagaimana kita hari ini menjaga spiritual kita? Kalau spiritual punya, selain saya Islam, maka jagalah spiritual saya sebagai agama Islam. Orang Nasrani jaga kemampuan spiritual secara Nasrani. Buddha, Konghucu dan Katolik. Nah, sekarang kita bicara kerana konteks Islam hari ini. Bagaimana memahami itu supaya memberikan peran kita ternyata untuk membangun daerah itu menjadi keseimbangan itu, ya, keseimbangan fisik dan keseimbangan rohani itu sesuai dengan lagu Indonesia Raya doang, ya kan? Bangunlah jiwamu, bangunlah, kan itu Bang kontesnya, insyaallah dalam bangun seperti itu Bang. Jadi dengan membangun jiwa kita dengan kuat, dengan kokoh, secara tak langsung ya Pak, bisa membentuk pada diri sendiri, baik itu jujur, adil atau bertanggung jawab. Itu dia Bang, ya kan? Ya, nah, itu yang diberikan pemahaman. Soalnya kalau cuma hanya jasmani yang dibentuk, ini agak melenceng sedikit lari dari apa? Karena dia hanya membentuk jasmani, tidak pada jiwa. Ya. Nah, itu pun sering berdoa Bang. Doa saya punya kata kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan gitu kan? Jaga keseimbangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kalau untuk nilai-nilai yang paling relevan Pak, di apalah dalam membentukkan jiwa ini, pada diri kita sendiri ataupun yang jahat pada diri sendiri, paling perlu kita tanamkan pada diri kita. Selain yang Pak sebutkan pertama, 5 tumbuh dan selain daripada itu, apa yang paling kita tanam yang paling dalam jiwa kita? Maka saya sering sampaikan konteks Islam hari ini Bang, bicara waktu nutrisi itu, sholat itu, ya kan? Kenapa? Kalau kita bicara makan minum tadi Bang, untuk menguatkan fisik sesuai dengan jadwalnya 3 hari, 3 waktu itu. Di acara 3 waktu ini kan kadang-kadang kita selemel, ya, 3. Tapi kan keterbatasan kita dalam pembangunan fisik itu punya batas tertentu Bang. Betul yang saya mengarahkan pemikiran abang tadi itu. Pembangunan fisik yang sudah ditentukan waktu makan itu, waktu nutrisi itu, kadang-kadang tak boleh lebih pula. Kan lebih kan berbahaya. Iya kan? Lebih makan ke sini. Tapi kalau pembangunan jiwa, tak apa-apa lebih. Yang kata abang tadi, saya nak nangkap bangsa abang tadi itu, bahwa pembangunan jiwa itu yang ada 5 tadi kan? Iya kan? Ya, itu 5 itu kan biasa. Kalau fisik kan 3, kalau jiwa kan 5. Tapi kita boleh tambah lagi Bang. Celah-celah antara 5 Untuk 5 ni Pak. Ada kadang itu salat duha, kan nutrisi, salat malam, nutrisi. Mengapa Ustaz? Kau
Pak Ustaz, kenapa kau nak cara mencari itu tak ada yang lain dan solat? Karena kata Rasulullah, awalnya yang solat karena nanti awal-awal kita bicara rohani bicara rohani nanti awal-awal yang akan dihisap dari kiamat itu kan solat Pak. Dan betul, saya nak nambahkan bumbu-bumbu nutrisi untuk pembangunan jiwa itu betul. Kalau bicara tentang spiritual agama, ya baca Al-Quran, tadi itu nutrisi. Justru dalam agama untuk menjaga stabilitas dunia ini bukan Indonesia lah, bukan Indonesia, dunia alam semesta akan terjaga, akan terlindungi daripada manusia dan tangan-tangan manusia kehancuran itu. Maka apabila manusia sudah membangun jiwa dan fisik itu secara koridornya sesuai dengan ketentuan agama kita masing-masing sama, maka kita akan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk mengatur kesempurnaan daerah itu bagi lain. Jadi kalau untuk kita kembali lagi kepada fisik, kalau tadi kita lebih kepada jiwa. Langkah-langkah konkret sekali 3 yang Pak Ustaz sebutkan tadi, seperti sarapan pagi yang harus kita untuk membangun jiwa yang diikuti dengan jiwa yang sehat. Tentu fisik juga harus sehat. Ya. Selain sarapan pagi, mungkin pagi semua itu. Mungkin ada yang sesuatu lain. Ya. Saya kalau pembangunan fisik ini tidak begitu bukan tidak kita harus abaikan. Saya mengumpamakan saja tadi itu bahwa pembangunan fisik itu artinya fisik kita harus diberikan nutrisi ya seperti itu ya, pola makan kita kan. Saya nak menunjukkan kepada saya dan Pak Bashir sebicara gitu ini ternyata pembangunan jiwa itu lebih banyak lebih banyak ya daripada perhatian kita pembangunan fisik. Itu saya bilang tadi, fisik saja kalau secara normal itu ya sesuai nilai spiritual lebih tinggi. Saya memang luar biasa lagu Indonesia Raya itu. Mengapa harus diletakkan jiwa dulu? Ya kan, secara kita kaji-kaji ini ternyata memang ini menciptakan bagaimana nak prioritas kita. Ternyata memang benar dalam agama kita ya seperti itu. Karena kalau dari apa yang disampaikan Mas tadi kan, dari ya cukup 3 tadi itu fisiknya dengan sarapan pagi itu ya diikuti ya. Kalau dia apa kan diikuti dengan istirahat istirahat atau apa kan sebenarnya harus berimbang ya, dan secara itu pun kehalalan dia, kesempurnaan makanan kita tu bang. Tapi kalau saya tak begitu bukan tidak begitu fokus terhadap fisik itu, tapi fisik kita harus sihat. Kalau kita jiwa bagus, secara fisik dia lemah kan tak ada juga. Maka memang harus terjaga keseimbangan itu dengan pola istirahatnya, olahraganya, kan gitu kan dalam rangka untuk kita. Tapi lebihnya memang tentang jiwanya. Orang yang jiwa sakit, bang, ya berefek daripada fisik kita. Apa betul kita hari ini? Kita hari ini kita fisik kita menjadi turun karena jiwa kita terganggu. Maka penyakit fisik itu diakibatkan juga karena jiwa kita yang lemah, Pak. Ya, ada perasaan was-was, ada perasaan buruk sangka dengan orang. Mengapa timbul penyakit jiwa? Ya, kata saya sebut tadi ada was-was, ada sifat dendam, ada sifat dengki, kan gitu kan? Karena memang jiwanya rapuh, jiwanya tidak diberi nutrisi yang benar dengan cara yang benar, sehingga berefek ya seperti tadi. Maka saya bilang tadi bang, di awal untuk membangun keluarga lingkungan, kalau besar kita bicara tentang daerah ya, maka memang fisik jiwa ini memang harus ya diberikan nutrisi yang bagus sehingga tidak ada dendam. Mengapa hari ini maaf rumah tangga hancur? Mengapa hari ini daerah kita terlalu berat lah kita menyampaikan itu kan?
lingkungan kita hari ini hancur karena itu tadi ada dendam, ada was-was, kan itu ada penyakit jiwa. Untuk menjagakan itu kan tentu harus Jadi ini misalnya tantangan Pak ya. tantangan. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini tentunya tidak hanya pada kita, mungkin bagi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia kita. Mungkin ada solusi atau tantangan dari segi Agama, jawabannya memang harus tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman itu adalah tujuan kita. Takwa itu adalah misi kita. misi. Ketika hari ini kita bicara iman kepada Tuhan, bagaimana kita punya hari ini punya misi yang kata notabene takwa kita bergerak. Takwa kan menjalankan perintah menjauhi larangan Ya. Allah. Untuk menjalankan perintah banyak, puasa, bersedekah, apa? Senyum dengan orang. Ya. Baik, sampai itu kan adalah dalam rangka untuk menuju takwa. Ya kan? Berarti takwa merupakan misi, tapi tujuan kita adalah keimanan. Maka wajarlah saya baca tadi itu ada satu firman Allah di surah Al-Araf ayat 96 itu kan, betul kan? Walau amanu, ya Allah katakan itu. Walau anna al-qura aman taqaw. Jikalah satu kampung, satu rumah tangga amanu wa taqaw, dia beriman dan takwa, maka Allah akan turun keberkahan. Apa berkah itu? Berkah itu adalah bisa memberi ketenangan kita. Berkah kan tidak sebanyak Allah. Contoh, lah saya umpamakan. San, bisa tak kau beri contoh kalimat berkah ini? Bisa tak kau beri contoh harta yang berkah? Ada orang hari ini motong getah jam 2 subuh. Ada orang motong getah jam 2 subuh. Berapa jam sampai jam 7 banyak. Dapat getah ojol-ojol itu 20 kilo. Abang kali kan 20 kilo dengan duit tu. Tapi ada orang yang motong getah sesudah salat subuh. Cuma hasilnya 3 kilo. Kalau bicara kuantitas banyak yang mana? Banyak yang betul. Tapi dia tak salat subuh. Yang 2 kilo tadi salat subuh. Apa hasil yang disampaikan? Ternyata Allah akan turunkan keberkahan. Apa berkahnya? Orang yang dapat getah yang 10 kilo tadi, ban dia bocor, anak dia bocor, masalah tak ada je masalah. Jadi hampir habis yang dapat Ya. Tapi orang yang dapat 2 kilo tadi tu cuma makan berbagi kau tambahan, tapi ketawa, tidurnya, makan sedap. Saya kira saya nak memberikan literasi keberkahan seperti itu. Tidak harus banyak, tapi membuat dia ketenangan. Itu sebab itu sudah hati-hati. Kalau kita dah tenang, apa yang buat tenang? Kalau kita sudah tenang, dipastikan rumah tangga tenang. Sudah rumah tangga tenang, apa yang kita lakukan? Daerah kita tenang. Berarti tidak semuanya benda yang dalam jumlah banyak atau besar membuat ketenangan. Itu yang saya bilang tadi itu. Kalau kata bang, solusinya apa? Kalau kita hari ini memegang agama Islam, maka mesti amanu wa taqwa. Beriman dan bertakwa. Kalau sudah dapat itu, baru ini janji. Mohon maaf bang, ini saya bicara konteks Islam ini janji Allah. Siapa lagi? Amanu wa taqwa berapa? Dan saya pun nak kita ikut lagi. Udah linas, wabaina terbilang rukun. Al-Quran itu adalah udah linas, petunjuk dan rukun buat kita ini. Nah, kalau kita bicara ini memang mesti, ya. Berarti apa yang terjadi hari ini? Memang pembangunan jiwa itu memang harus kita prioritaskan. Walaupun kita punya kemampuan kita berbeza-beza, tapi ada yang kita tertatih-tatih kita ingin mengarahkan diri kita untuk beriman, mengarahkan diri kita untuk bertakwa. Ya bang, ini sudah kita bangun. Sama. Maka cubalah bang tengok kita hari ini. Kita salah bicara daerah yang besar ni. Cukup rumah tangga kita. Bangun hal yang kecil. Cuba, kalau sekadar tengok anak kita pergi sembahyang, apa yang abang rasakan? Ya kan? Bahagia ni. Tengok kita tengok. Saya sempat saya pernah cerita dengan keluarga anak saya. Nah, Abi tengok kau hari ni lulus CPNS kerja.
Tidak. Tapi Abi pernah nengok engkau pakai kopiah, pakai kain sarung, pergi ke masjid. Itu Abi luar biasa. Tak ada bisa tandingkan apa-apa hari ini. Pasti ketenangan kan? Iya. Ketenangan menciptakan rumah tangga yang tenang. Tenang kan tidak? Jadi seperti yang Pak tadi kan menyampaikan iman dan takwanya. Ya. Ini penanaman pada yang jelas diri sendiri. Untuk membangun apa Pak? Untuk membangun spiritual agama jiwa tadi Pak. Jiwa tadi. Jadi kalau untuk yang seperti yang Pak ceritakan Pak Satri tadi, melihat anak yang mungkin memakai sarung, memakai kopiah, atau turun ke masjid dengan kebahagiaan dan sebagainya. Jadi peran dari keluarga itu sendiri sangat penting bagi ini. Sangat-sangat penting dalam membangun daerah ini, sangat penting. Dari awal sejak ini sampai ke generasi muda, mungkin harapan Pak di generasi muda sekarang ini dengan pembangunan jiwa, pembangunan fisik jiwa. Ya. Apa nih harapan Pak? Ya tentunya kalau bicara pemuda, Pak, memang pemuda ini harapan. Kita ini mungkin umur kita sudah di atas 50-an ya. Yeah. Tapi saya tengok abang masih muda je abang. Di kamar saya tengok abang masih muda tu kan. Jadi saya tengok memang kalau bicara pemuda ini harapan. Ya kan. Jadi dalam harapan kita jangan mereka mengandalkan fisik saja, tapi memang pembangunan jiwa ini memang harus kita lebihkan, ya kan. Supaya akan timbul sifat percaya diri, tidak putus asa, ya kan, tidak memang harus dikuatkan. Jadi harapan kita mudah-mudahan pemuda kita ke depan, kalau bicara Islam, agama kita, agama Kisan yang sangat hari ini dan kita abang, ya, memang ini menceritakan. Dan saya nak memberikan keyakinan, ya, kalau kita sudah lari ke sana, ke agama yang spiritual yang kuat, sudah jadi Tuhan kita, sudah jadi Allah. Apa dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, aku masalah kita. Wasta'inu bis-sabri. Minta tolong dengan Allah. Dan jangan sabar dan sabar. Ya kan? Salat itu apa? Spiritual di sana. Sabar itu apa? Sabar itu artinya kalau kita sudah kuat, Pak, spiritual kita. Apa? Sabar bukan arti putus asa. Jangan kita tak ada beras, sabar. Ya kan? Jangan Sabar yang salah. Jangan sampai kita sakit, sabar. Tak ada beras, betul je. Solat. Ya kan? Artinya solat itu kan dekat dengan Tuhan. Ya kan? Tempat kita memohon. Sakit, berobat. Dia melakukan kesirikan dan sama. Gitu kan? Jadi kalau anak pemuda kita hari ini, yakin demi Allah, kalau anak pemuda kita sudah spiritualnya kuat, kemana pun dicampak, dia akan hidup. Kerana dengan Tantangan macam mana dia pun akan hidup. keadaan yang sekarang ini, ya, tidak hanya di tempat di tempat luar-luar, Ya, berbagai hal yang terjadi, yang mulai dari demo lah, dari berbagai hal lah yang mungkin terjadi pada saat ini ya. Mulai pemimpin pun pusing nih menolak ini kan. Apa sebenarnya keinginan yang diinginkan oleh pemuda macamnya kan? Karena tentu mereka berbuat, mereka punya niat, punya keinginan kan? kalau pemuda, maaf bang, kalau pemuda jiwanya kuat, ya, maka tujuan yang lakukan seperti demo segala macam, Ya. saya kira itu bagus saja. Hari ini saya secara pribadi mungkin demo itu adalah bentuk apa demokrasinya gitu, Iya, iya. memberi ruang kepada orang untuk memberikan pemahaman pola pikir, itu sah-sah saja. Cuma yang jadi masalahnya, betul kita bang, jadi masalahnya demo itu tujuan apa gitu kan? Kalau seperti walnya kuat, bisnya kuat, maka tujuan daripada itu mengarahkan ke negara yang lebih baik gitu kan, ya kan? Nah, tapi itu memang ada niat tertentu lah bagaimana supaya lebih baik dan dikantor. Nah, saya yakin bang, kalau spiritualnya kuat, ya, cara mendemo pun secara bijaksana, ya, secara tertib, ya. Karena itu konteks yang untuk kita terus kembangkan, tapi pada prinsipnya itu adalah penyuara keinginan kita untuk lebih baik, ya. Tapi
pemuda atau remaja ya. Jadi untuk pemuda ini. Jadi kontribusi itu yang lebih besar yang mereka harus tanamkan pada diri mereka sendiri. Ya. Jiwa berarti. Ya. Bukan berarti mengabaikan fisik seperti kita Ustaz tadi. Ya, tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan. Ya. Nah, setelah itu kalau kita balik apa kita berikan aku 10 pemuda kata Yesus mana jangan aku goncangkan ini pemuda yang mana gitu. Iya. Pemuda yang mana yang ketika Israel Soekarno Hatta berikan aku 10 pemuda sehingga akan guncangkan. Artinya apa? Isinya Soekarno Hatta nak beri apa bagi aku tak perlu pemuda banyak. Pemuda yang banyak, pemuda yang fisik yang kuat tapi jiwanya rapuh. Yang diinginkan Yesus Soekarno itu saya yakin dan percaya. Ya, pemuda yang fisiknya kuat dan spiritualnya jiwanya kuat, yang akan bisa menguncangkan dunia. Dapat membuat Indonesia maju, berdaya dan Ya. martabat. Nah, dikaitkan lagu Indonesia Raya itu. Tadi itu kan? Iya, Ya kan? Itu tadi. tok kita cuma dulu. Yesus Soekarno itu tok kita. W.R. Supratman itu tok kita. Mengapa sampai konteks itu? Berlahirlah satu puisi yang katanya berikan aku 10 pemuda maka akan menguncangkan dunia. Jawabannya itu. Jadi dari yang Pak sampaikan terus tadi, Pak saya sampaikan dengan lagunya Indonesia Raya tadi, ini kan salah satu dari sumber dari pembahasan kita ini. Saya termasuk berpikir hebat pikir lagu ini. Karena dia menanamkan jiwa yang pertama di situ. Ya. Ya. Bangunlah jiwaku dan bangunlah. Ya. Ini luar biasa ya. Ya. Boleh dia berpikir ini dulu yang harus, bukan dulu Ya. tapi tidak mengabaikan fisik. Jiwa itu kan bang identik dengan spiritual, right? Identik dengan agama. Hanya agama lah yang bisa memberikan nutrisi agama, nutrisi jiwa gitu. Ya. Maka kalau saya nak katakan kita beragama betul lah. Ya, itu kan. Siapa yang pemuda bangun perasaan ini? Nasrani sesuaikan dengan agama Nasrani. Betul lah itu. Ya. Konghucu dan sebagainya Islam sesuai dengan jalan ini. Ya, jalan ini. Saya bukan katakan bahwa agama itu sama ya, tapi masing-masing itu jalan ya. Sesuai koridor itu. Saya Islam hari ini. Jalankan itu. Kan itu Pak. Siapa? Terakhir, sedikit mungkin yang dapat, Oh ini Allah ada. iya, dapat tak memberi pencerahan dan wawasan pada generasi kita ini yang akan datang. Pemuda adalah harapan kita yang akan meneruskan perjuangan kita ke depan. Pemuda adalah pelari estafet yang satu saat nanti akan menyambut tongkat estafet untuk menjalankan pemerintahan yang kuat. Maka pemerintahan pemerintahan di lingkungan yang kuat. Saya nak berikan pemahaman ini. Maka jagalah keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan jiwa. Fisik harus kuat, olahraga, makan teratur, pola sehat teratur, ya, dan jiwa harus dibangun. Maka kita punya agama masing-masing. Dan Islam, saya percaya Islam. Maka jangan sampai tinggalkan ibadah-ibadah spiritual yang sudah dituntunkan oleh agama kita sesuai dengan Rasulullah. Ya, minimal salat 5 waktu itu menjadikan komunitas. Karena itu adalah nutrisi makanan jiwa yang paling. Kalau sudah salah ditinggalkan, maka jiwanya akan lemah. Ya kan? Sekali itu, ya, pendekatan kita kepada jaga ke agama, salah. Yuk, terima kasih Pak Ustaz saya atas bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat kita sampaikan hari ini juga menjadi nutrisi bagi pemuda pada yang lain. Dan untuk semuanya, kali ini hanya hari ini kami dapat menyampaikan bincang-bincang melalui media channel. Ke depan kita akan lagi berbincang dengan hal yang berbagai lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.